Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Makarim. Saya dari kelas 1 EPAI. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi di studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD, dengan materi yang berjudul Tipologi Penulisan Kitab-Kitab Hadis. Pengantar. Mengapa memahami tipologi ini penting? Pertama, studi mendalam memahami berbagai metode penulisan hadis membuka wawasan tentang kekayaan dan keragaman literatur hadis. Ini adalah kunci untuk apresiasi mendalam. Kedua, validasi sumber. Pengetahuan tentang tipologi membantu mengidentifikasi sumber hadis yang paling akurat dan relevan, krusial dalam penelitian Islam. Yang ketiga, kontekstualisasi. Setiap tipologi mencerminkan pendekatan dan tujuan tertentu. Memahami ini kemungkinan interpretasi hadis dalam konteks aslinya. Metode klasifikasi hadis berdasarkan tema al-maudu'i. Pendekatan tematik. Metode al-maudu'i mengelompokkan hadis berdasarkan topik atau tema spesifik. Contoh populer termasuk hadis tentang solat, puasa, atau akhlak. Kemudahan akses. Memudahkan pencarian hadis untuk topik tertentu. Studi komprehensif. Kemungkinan studi mendalam tentang suatu masalah dari berbagai perspektif hadis. Contoh kitab-kitab fikih sering mengadopsi struktur ini untuk menyajikan dalil-dalil hukum. Metode klasifikasi hadis berdasarkan rawi. Al-Rijali. Fokus pada perawi. Pendekatan Al-Rijali mengatur hadis berdasarkan perawi atau rantai sanadnya. Ini sangat penting untuk verifikasi keaslian hadis. Verifikasi sanad. Kemungkinan para ulama untuk menelusuri integritas dan keadilan perawi. Biografi perawi seringkali disertai dengan informasi biografi tentang setiap perawi. Contoh kitab-kitab Rijal al-Hadis adalah contoh utama dari metode ini. Metode klasifikasi hadis berdasarkan bentuk al-ma'ani. Struktur narasi hadis. Metode al-ma'ani mengklasifikasikan hadis berdasarkan bentuk narasi atau jenis teksnya. Ini termasuk hadis qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Identifikasi jenis. Membedakan antara perkataan Nabi, sahabat, atau tabi'in. Implikasi hukum. Jenis hadis mempengaruhi bobot dan aplikasinya dalam hukum Islam. Contoh kitab Ilmu Mustalah Al-Hadis banyak membahas tipologi ini. Contoh kitab hadis populer dan tipologinya. Sahih Bukhari, klasifikasi al-maudu'i, tematik. Hadis-hadis disusun berdasarkan bab-bab fikih dan tema-tema keagamaan. Musnad Ahmad, klasifikasi al-rijali, perawi. Hadis-hadis dikumpulkan di bawah nama-nama sahabat yang meriwayatkannya. Al-Muwatta' Imam Malik, klasifikasi al-maudu'i, tematik. Menggabungkan hadis dan fatwa ulama berdasarkan bab-bab fikih. Evolusi metodologi penulisan hadis. Periode sahabat. Awal mula pencatatan hadis seringkali bersifat personal dan terbatas, fokus pada penghafalan dan transmisi lisan. Periode tabi'in. Dimulainya pengumpulan hadis secara lebih sistematis, namun belum terklasifikasi dengan ketat. Munculnya ulama yang mengkhususkan diri. Periode kodifikasi. Abad kedua dan ketiga Hijriah, era emas kodifikasi dengan munculnya kitab-kitab induk seperti Sahih Bukhari dan Muslim dengan metodologi yang ketat. Periode pasca kodifikasi.
Pengembangan lebih lanjut dalam ilmu hadis seperti takhrij, penelusuran dan syarah penjelasan hadis. Tentang tantangan dalam klasifikasi hadis modern. Volume data. Jumlah hadis yang sangat besar menyulitkan klasifikasi manual dan membutuhkan bantuan teknologi. Interpretasi konteks, mempertahankan konteks historis dan budaya hadis saat mengklasifikasikan secara tematik tetap menjadi tantangan. Standarisasi, menciptakan sistem klasifikasi yang seragam dan diterima secara luas di kalangan ulama kontemporer. Implikasi pemahaman tipologi untuk studi hadis. Peningkatan akurasi, studi menjadi lebih akurat karena peneliti dapat memilih kitab yang paling sesuai dengan tujuan penelitiannya. Pengembangan metodologi, mendorong pengembangan metodologi baru dalam penelitian hadis dengan memanfaatkan kekuatan setiap tipologi. Pembinaan ulama, membantu melahirkan ulama dan peneliti hadis yang lebih kompeten dan holistik dalam pemahamannya. Kesimpulan, memahami tipologi penulisan kitab-kitab hadis adalah landasan penting bagi setiap penuntut ilmu dan peneliti Islam. Ini bukan hanya tentang mengkategorikan teks, tapi juga tentang membuka gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam, akurat, dan kontekstual terhadap urusan kenabian. Mungkin hanya itu presentasi saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke sawah menanam padi, hujan turun membasahi bumi. Presentasi selesai sampai di sini. Semoga ilmu yang diberikan Bapak Yusuf bermanfaat untuk saya nanti. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.